Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di tutorial trading plan untuk saham ESA Industri. Ya, saham ESA ini alertnya kemarin tanggal 24, tetapi saya buat tutorial trading plan karena di workshop Trading as Business Batch 40 kemarin kita membahas ini. Ya, jadi di kelas kita bahas. Nah, jadi biasanya kalau untuk teman-teman yang ikut workshop itu, kan saya sudah jelasin sepanjang hari. Nah, begitu saya jelasin tutorial itu kan mereka mungkin terlewat, ya, trik-triknya terlewat, apa yang dijelasin terlewat. Belakang di dalam kelas, screen-nya besar, ramai orang. Nah, ini saya buatkan tutorialnya supaya juga bisa kembali mengingat apa yang disampaikan di kelas dan teman-teman yang belum sempat ikut workshop juga bisa, oh iya, bisa dapat ilmunya lah. Jadi kita berbagi ilmu dan segala macam. Mudah-mudahan berbagi profit juga. Karena sahamnya boleh lain, tapi metodenya sama. Cuman, kalau Bapak Ibu punya banyak pertanyaan, saya tidak bisa jelaskan. Karena semua di belakang ini saya jelaskan lebih detail di kelas ya. Jadi kenapa begini, kenapa begitu, apa dasarnya, bagaimana trik jika dia gagal, begitu batal. Nah, itu saya jelaskan detail di kelas ya. Semua pendahuluan mengapa dia bergerak seperti itu. Tapi ini sekedar untuk tutorial lah ya Bapak Ibu. Banyak kekurangan tentunya dalam waktu yang sangat terbatas. Kalau mau lengkap ya memang harus di dalam kelas kita jelasin. Karena memang di kelas kita praktek latihan sendiri membuat tutorial trading plan. Dapatnya dari mana, kini kita belajar di dalam di kelas bersama-sama. Sebelumnya untuk base 40 ini sudah dapat juga mereka. Ada petunjuk untuk dipelajari di tutorial tentang DSNG ya. Oke, ini saya lupa juga ESA apakah sudah kemarin. Karena intinya ESA ini sudah the best time for buying ya. Baik. Untuk analisa, salah nih, maaf. Ini dia Bapak Ibu ya, kali ini agak berbeda. Analisa detailnya tidak di aftermarket close, karena memang kebetulan pas alertnya ESA itu tidak ada aftermarket close-nya, karena persiapan nonton bola dan persiapan workshop. Nah, ESA-nya kebetulan dipilih jadi saham terbaik minggu ini, pilihan Bapak dan Ibu dalam voting weekly stock analysis, dan dibahas detail. Jadi Bapak Ibu, sebelum nanti melanjutkan video ini, saya sarankan untuk stop. Bapak Ibu nonton dulu weekly stock analysis minimum pas pembahasan ESA. Kita bisa ada foreign flow-nya di sana, bagaimana dan lain-lainnya ya. Nanti linknya saya masukkan ke dalam deskripsi video. Ini dia untuk weekly review-nya. Di sini ESA tuh ada di sini Bapak Ibu. Ya, ada alertnya di sini. Jadi agak tricky sedikit ya. Jadi Bapak Ibu nanti jangan lupa untuk menonton weekly stock analysisnya ya. Jadi alertnya tanggal di situ. Oke, disclaimer on ya Bapak Ibu tetap di tutorial ini. Nah, ini informasi workshop kemarin. Alhamdulillah workshop Trading as a Business batch 40. Angkatan ke-40 tidak terasa juga ya Bapak Ibu. Dari niat saya hanya untuk membantu teman-teman saya kuliah di SBM ITB. Waktu itu belum berdua-dua, lama-lama orang mengatakan, Pak, saya juga mau ikut. Mudah-mudahan bermanfaat juga ini. Ya, padahal dulu background-nya untuk membantu teman-teman. Karena kita bicara tentang di sekolah bisnis ya, trading as a business. Sampai sekarang ya, alhamdulillah materinya juga bertambah, pesertanya juga entah dari mana-mana, tiba-tiba mereka tahu datang dari Kendari ya, Kendari Sulawesi itu. Jauh sana datang ke sini. Terus ada yang kebetulan bekerja di Abu Dhabi, pulang ke Indonesia, dia ikut workshop kebetulan pas. Oke, semoga ilmunya bermanfaat. Tentu banyak kekurangan. Nah, ini saya buatkan tutorial trading plan kemarin yang kita bahas di kelas secara detail untuk ESA, terutama untuk Bapak dan Ibu batch 40. Ya, tentu yang lain juga silakan ya kalau ini. Sementara batch 41 kita akan lakukan 9 Agustus nanti ke depan. Saya nggak tahu nih. Setelah 1 Agustus, bagaimana kondisi market kita setelah Donald Trump putuskan ya. Mungkin mereka akan head to head dengan Cina lagi. Untuk batch 41 sudah full ya Bapak Ibu, 9. Kenapa kemarin 10? Karena ada yang minta supaya anaknya bisa ikut juga. Oke, ini 9. Insya Allah nanti saya akan kirimkan minggu depan lah ya. Hari Sabtu depan saya akan kirimkan materialnya. Oke, sementara untuk workshop volume price advance-nya kita akan adakan di bulan Agustus tanggal 23 dan 30. Silakan Bapak Ibu yang sudah ikut trading as business, silakan untuk mendaftar karena
slotnya tinggal beberapa lagi ya, untuk batch 23 tinggal satu kalau nggak salah. Oke, nah di kelas kita sudah bahas skenario the best time for buying. Ini saya ingatkan lagi. Sebenarnya skenario adalah the best time for buying, tapi untuk ESA the best time for buying-nya sudah lewat dan dia second chance to buy. Jadi ada kesempatan kedua untuk membeli dan memang ada alertnya setelah second chance to buy ya. Jadi ini saya percepat saja ya Bapak Ibu. Ini kalau Wyckoff itu memperkenalkan ada 4 stage. Akumulasi, marking up, distribusi, dan marking down, serta balik lagi ke akumulasi. Dari akumulasi balik ke akumulasi, dari tanah balik ke tanah ya kan gitu. Di sini kita sebut dengan the best time for buying. Nah dia memberikan second chance to buy. Di sini baru dia ada ini lagi. Nah, disinilah kita nanti coba untuk SI itu. Jadi harusnya trading plan-nya lebih kecil, dan kalau yang sudah punya trading plan sebelumnya harusnya juga bisa melanjutkan ya. Jadi beginilah skenario-nya. Ada ini kalau level advance kita akan belajar apa itu spring, apa itu utat ya. The best time for buying, second chance to buy. Nah, sekarang kita posisinya di ini nih, tebal nih. Second chance to buy, dia turun ke bawah. Nah, ini dia ada zona demand, nanti dia akan lanjut ke atas, mudah-mudahan demand-nya kuat. Risk-nya harusnya dia lebih kecil ya dibanding waktu the best time for buying. Tapi cuma nanti kita target juga disesuaikan, yang penting cukuplah 2 kali sesuai dengan aturan. Nanti juga kita lihatlah sekilas apa yang sudah dijelaskan di weekly stock analysis untuk saham ESA. Jadi ini dia Bapak Ibu rotasi sahamnya. Untuk ESA dia spesialnya weekly-nya sudah berada di zona grid, daily-nya sudah berada di zona grid. Weekly-nya untuk rotasi saham ESA relatif composite dia berada di zona panic menuju hope, kita sebut sebagai habis panic terbitlah hope. Silakan nanti di detailnya ada di weekly stock analysis. Nah ini untuk ESA saya sudah jelasin detail ya. Yang pasti di sini dia the best time for buying. Dia akan memberikan second chance to buy. Dia akan turun mengambil demand zone. Lalu di sini dia ada alert ya. Nah, harusnya kalau di tutorial trading plan biasanya kita jaga atas di sini. Tapi karena kita data terakhir adalah hari Jumat dan dia sudah naik ke atas, maka kita akan buat trading plan-nya jaga atas. Kita akan buy jika dia break di atas 665, satu tick di atas 660. Baru stop loss-nya 2 tick di bawah ini, berarti stop loss-nya ada di 550. Lalu kita buat trading plan-nya. Untuk profit taking kita ambil di sini aja lah ya. Ya, kita ambil di sini, berarti kalau di sini itu kira-kira 905. Lihat, dia tentu ada perubahan ya, ada volume. Ini nanti Bapak Ibu bisa nonton di ini. Harus ditonton dulu, kok nggak ngerti nanti. Sementara volume flow juga ada dijelaskan di weekly stock analysis. Bapak Ibu bisa lihat aslinya keluar, tapi yang mau kita pakai adalah ini. Kita nanti kalau udah turun ke bawah 620, kita akan buy on weakness. 605 buy on weakness. 585 buy on weakness. Jadi jaga atas, jaga bawah. Jadi selain S1, S2, S3 juga kita akan beli di 560 ya. 560 ini yang beli paling bawah. Dia dekat dengan Doncian. Oke. Jelas ya. Lalu ya, kita hitung risk reward rasionya untuk ESA ya, beginilah Bapak Ibu ya. Kita jaga satu tick di 665, stop loss jelas 550, dan profit taking ada di 905. Jadi kalau kita lihat reward risk rasionya ada 209. Oke ya. Jadi ini bisa dibuat pakai trading view juga gampang. Apa perlu kita buat? Oke, kita buat lah ya. Jadi nama juga tutorial, kita akan cepat saja ya. Kita pindah dulu ke websitenya atau trading view untuk saya menjelaskan mendapatkan ini berapa 902 reward risk ratio itu 2 kali. Oke, pindah dulu. Sekarang kita masuk ke browser ya Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu bisa pakai trading view, pakai apapun yang bisa membuat bisa diakses, mau dari broker, dari trading view langsung, atau kalau Bapak Ibu tidak bisa akses, Bapak Ibu ke website DL Kuan ya. .web.id. Nah, di sini ada DL Kuan ya. Klik saja. Nah, di sini ada chart IDX end of day. Oke. Ini ada money management calculator untuk menghitung money management nanti. Kalau peserta workshop mereka mendapatkan spreadsheet. Cuman kan di video ini nanti siapa tahu Bapak Ibu yang
belum sempat ikut workshop, mau belajar juga, hitung money manajemennya ada di sini, money management kalkulatornya ya. Pertama ini klik kanan, new tab untuk mendapatkan chartnya. Oke, langsung. Nah, di sini kan jangan lupa ini harus dipindahin ke 1 hari. Oke, baru keluar setnya. Kalau nggak dikeluar 1 hari dia nggak mau. Lalu di sini kita ketik ESA. ESA Industri Indonesia kita klik ya. Oke ya, Bapak Ibu. Nah, ini kita akan membuat trading plan seperti yang tadi digambar. Pertama, Bapak Ibu ambil garis namanya horizontal line. Kita mau akan jaga atas, kita beli di 665 karena membeli warnanya hijau. Oke, ini di mana nih barangnya? Oke, di sini dia. Ya, untuk memastikan itu klik di sini warna hijau, koordinatnya 665. Sudah, kita akan kalau break ke atas kita beli di 665, satu tinggi, satu tick di atas high ya hari Jumat. Oke, lalu kita akan pasang stop loss-nya. Ini lower downtrend adalah 560. Ini adalah nanti kita beli paling bawah. Kita pasang stop loss-nya. Warnanya kalau stop loss merah ya. Kita sell. Kita ambil gitarnya, memastikan dia angkanya 550. Pas pula kebetulan. Oke. Profit taking di mana? Nah, ini kita lihat yang paling atas ini. Tarik garis ini, taruh di sini ya. Ini angkanya adalah 905. Kita pastikan 905. Kebetulan pas. Oke, kita sudah punya, jika ke atas dia buy, turun ke bawah kita beli, profit taking ada 905. Lalu kita buat di sini namanya long position ya. Jadi cari gambar di paling kiri ya. Paling kiri ada gambar yang seperti ini, klik, ada long position, taruh di sini dulu. Oke, ini udah punya. Jadi ini ada gambar gerigi nih. Klik dulu. Nah, ini semuanya satu-satukan aja karena nanti lot size-nya kita hitung sendiri. Entry price-nya masukin 665 yang ini. Kalau mau entry Bapak Ibu, cari yang tulisannya price ya. Ini entry price adalah 665. Stop loss adalah 560 di bawah ini. 560. Profit taking 905. Profit level 905. Oke. Nah, kok tidak benar? Harus dibener-benerin lagi. Adalah 550. Salah deh. Ya, karena donciannya 560. Ya, sekarang kita punya benar ya di sini. Bapak Ibu lihat angkanya reward realisasinya 2,09 kali. Karena di atas 2 kita ambil ya. Nah, ini baru kita tahu reward realisasi karena di atas 2 kita jalan ya. Kita masuk ke step berikutnya menghitung money management. Nah, ini menghitung money management di dalam workshop kemarin itu inti dari trading as business itu ada 5 pilar. Yang pilar terakhir ada money management. Itu kita session habis makan siang full. Nah, nanti ini Bapak Ibu saya berikan singkat saja. Teori di belakangnya ini memang harus saya ajarkan di kelas. Mohon maaf ya, jadi Bapak Ibu kalau banyak pertanyaan saya tidak bisa jawab secara detail. Tapi kita praktekkan langsung aja lah, ya, namanya juga tutorial. Nah, di peserta di kelas, mereka mendapatkan spreadsheet. Jadi perhitungan rumusnya ada di belakang. Dan kalaupun berlebih, kita jelaskan, oh untuk begini, begini, begini. Udah dijelaskannya kalau itu. Tapi untuk tutorial ini singkat saja, Bapak Ibu bisa klik di sini, klik kanan, open new tab untuk mendapatkan. Simple saja, anggaplah trading capitalnya adalah 100 juta. Dan sekarang kita mau masuk saham ke-8, ke-9, ke-10, terserahlah Bapak Ibu ya. Nah, ini sesuaikan masukkan duit yang ada kapital Bapak dan Ibu. Ya, seluruh kapitalnya. Nah, ini berapa ya. Jadi, kalau di kelas mereka punya tabel tuh. Kalau isi 8, mereka isi 8-nya ya. Nah, ini adalah detailnya. Nanti kalau di kelas kan, udahlah kita ambil simpelnya saja, itu bisa. Misalnya gini, asumsinya punya kapital 100 juta. Bapak Ibu hitung sendiri lah, mau 50 juta ke, 10 juta, 20 juta. Dan sekarang di portofolio Bapak Ibu saham keberapa? Ya, ada berapa saham? Nah, kalau mau masuk ke ESA, sekarang keberapa? Misalnya di portofolio ada 7 saham, sekarang ESA adalah saham ke-8. Tulis 8 ya. Oke, sekarang sahamnya adalah ESA. Lalu entry price tadi ada di 665. Stop loss ada di 550. Lalu target price ada di 905 ini ya. Ini 905 dimasukkan.
665 dimasukkan, stop loss 550 dimasukkan. Profit taking berarti di 665 ya. 905. Oke, check and recheck ya. Calculated. Klik nih, calculate MM. Maka hasilnya dia mengatakan reward risk ratio kita 2,09. Ambil. Nah, dengan money management baru kita akan tahu dia memberitahu bahwa risk stop loss-nya 17,3. Wow, gede sekali. Kenapa gede? Ini yang harus saya jelaskan di kelas, aturannya berapa persen, apa segala macam ya. Tapi makan aja dulu ya, Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti ada rezeki untuk bertemu di kelas ya. Nah, ini lot size-nya dia mengatakan 188. Wow, ini enggak bulat ya, nanti kita buat. Tapi dari money management kita bisa mendapatkan bahwa oke, ada 188 lot yang boleh dibeli. Oke ya, itu dulu diambil. Sekarang kita pindah ke slide show-nya. Nah, ini tadi sudah ya, 209 ini dapatnya caranya bagaimana, saya sudah berikan tutorialnya. Silakan Bapak Ibu berlatih, lakukan sendiri. Nah, ini hasil money manajemennya tadi. Oke, dia menyatakan bahwa risk-nya 173. Wah, ini besar. Jadi di kelas saya itu ngajarin apa yang dimaksud besar, bagaimana cara memperkecil, apa itu gunanya, bagaimana masing-masing kita beda-beda. Nah, saya tidak mungkin jelaskan di sini. Itu bagian dari teori yang membentukkan pemahaman dan konsep yang kuat. Waktu yang cukup. Tapi makanlah dulu ya Bapak Ibu, bahwa kalau saya bilang 17,3% itu stop loss-nya, risk-nya gede. Nah, sekarang kita harus pikirkan bagaimana cara mengecilkan. Salah satu cara mengecilkannya kita kurangi lot-nya. Nah, untuk tutorial ini kita bulatin aja lah lot size-nya menjadi 180 lot. Nah, ini secara faktual dengan mengecilkan lot, ya dia memperkecil. Mungkin ini adalah 16%. Nggak tahu berapa ya, harus dihitung lagi. Oke, kita asumsikan bahwa kita akan melakukan round down, pembulatan ke bawah 180 lot. Oke, nanti 180 lot ini akan kita atur lagi entry management. Bagaimana caranya untuk memperkecil risk stop loss 17,3 ini paling nggak ya sampai mungkin 8%, 7%, 10% lah paling maksimum ya. Caranya adalah memperkecil lot size. Bapak Ibu boleh Pak, saya mau ini kebesaran bagi saya mau menjadiin 150 lot, boleh. 160 lot boleh Pak, saya cuma 100 lot saja. Berarti ya mungkin sudah 10% kalau cuma ngambil 100 lot. Ya teorinya ada di belakang itu. Oke ya, jadi kita akan buat tutorial trading plan ini rundown-nya biar gampang jadi 180 lot. Oke, berikutnya dari 180 lot itu kan dia akan 17% kalau dia ambil semua beli satu tick di atasnya. Nah, kita akan bikin jaga atas, jaga bawah. Kita akan, kalau dia break, kita beli. Tapi kalau besok dia turun ke pivot point, S1, S2, S3, bahkan kalau dia kena di 560 ini, kita akan beli. Jadi dia stop loss-nya sementara 550. Berarti dia dekat dengan stop loss, risk kecil kan? Kalau yang mau konservatif, ya stop loss-nya di bawah ini. Ya, jadi bebas lah. Untuk tutorial ini saya ambil saja yang dekat. Tadi kita sudah hitung dengan mengambil di sini, maka risk-nya dapat 2. Kalau mengambil stop loss di bawah, mungkin stop loss-nya, risk cut loss-nya mungkin lebih besar ya. Oke, bagaimana caranya? Pertama, kita akan beli jika dia breakout 665 satu tick di atas high. Kan tadi sudah ada support ya. S1 di pivot, S1, S2 pakai PIV. Inilah ya, kita balik dulu. Nah, ini ada S1, S2, S3 ya. Jadi kalau dia turun ke 260 kita beli, 605 kita beli, 585 kita beli. Kita ulang ya. Ya kalau support S1 620 ini angka apa? Ini salah lagi nih, sebentar. Nah, baru bener ya, 620 udah sejajar. Gambarnya bergeser. Oke, ini S1 support 1 dari pivot. Di kelas juga saya sudah jelaskan pivot ya. 605 kalau dia turun ke 605 kita akan beli. Kalau 585 S3 kita akan beli. Kalau ke lower doncian 560 sebagai support kita akan beli. Tapi kalau dia turun ke 550 kita exit. Jadi nanti kita akan piramida ya Bapak Ibu, di lot paling jaga atas paling kecil, di lot bawah paling besar. Jadi averagingnya turun nih nanti nih nilainya kalau dapat semua kalau dia turun lagi. Padahal kemarin kalau di sini sudah trading plan ini udah dapat nih Bapak Ibu ya.
Oke, jadi kalau besok turun lagi, ya sisa yang ada belum dapat, ya inilah. Oke, ini asumsikan belum masuk ya. Pada saya sudah masuk, sudah averagingnya sudah di bawah. Kalau turun lagi, nanti akan buat lagi. Oke ya, stop lossnya di 550 bagi yang tidak ikut trading plan kalau ini the best time for buying. Oke ya. Nah, itu adalah entry levelnya. Sekarang entry lot size-nya. Nah, ini entry manajemennya. Jadi memang kalau di trading as basis Bapak Ibu bisa lebih detail, tapi ini untuk reminder lah ya Bapak Ibu yang kemarin di kelas, corong belajar lagi, ingat lagi, oh inilah yang kemarin kita pelajarin di kelas. Total lot ada 180 lot, dapatnya dari mana tadi perhitungan money management, bebas saja ya, tergantung kapital masing-masing, mungkin angkanya beda-beda. Cara entry-nya dibagi 5, tujuannya memperkecil risk, kan tadi risk cut loss-nya 17, sekian. Entry pertama, jika dia break jaga atas previous high 665, kita beli 10 lot. Kan tadi 180 lot, kurang 10 lot dia tinggal 170. Kalau turun buy on weakness di S1 620, kita beli 20 lot, jadi 150. Kalau turun lagi ke bawah 30, ya dia turun ya Bapak Ibu. Berapa nih? 10, 20, 60 lot. Kalau turun lagi ke 585 S3, kita beli 60 lot. Ini berapa nih? 10, 60, 110. Ya, 110. Dan kalau turun ke lower downtian 560, maka dia akan kita beli 70 lot. Totalnya 180 lot. Jadi piramida. Piramida ya. Piramida yang paling atas cuma 10 lot gitu. Oke. Nah, ini dulu lah nanti kalau Pak nggak dapat gimana? Itu nanti lain lagi ceritanya ya. Itu nggak sempat pula saya ceritakan. Pak, ini kalau dia nggak turun lagi ke bawah bagaimana? Ini kemarin pembahasan di kelas kita detail sekali kalau kita memindahkan segitiga sambil menaikkan stop loss. Oke, ini akan kita apply ke dalam trading plan. Oke, Bapak Ibu, sekarang kita akan coba bagaimana cara apply-nya. Baik, Bapak Ibu, kita sudah masuk ke dalam online trading yang saya gunakan. Tapi sebelumnya saya mohon maaf, saya menggunakan aplikasi online trading dari broker Indo Premier. Saya tidak berafiliasi dengan Indo Premier, tidak juga rekanan, hanya nasabah biasa, dan ini hanya untuk kepentingan tutorial. Tidak di-endorse. Kalau Bapak Ibu menggunakan broker yang lain, silahkan ya. Silahkan, tidak ada paksaan, juga boleh bebas saja. Yang penting teknologinya ada automatic trading atau kita set and forget lah istilahnya ya. Oke. Nanti kita akan meng-apply atau memasukkan trading plan yang sudah kita susun. Mana tadi trading plan-nya? Mana dia tadi? Ini dia. Kita akan memasukkan 180 lot dengan memasang order buy di 665 ya. Profit taking-nya tadi di mana? Profit taking-nya tadi ini dia trading plan-nya. Entry-nya di 665, stop loss-nya di 650, profit taking di 905 dan entry manajemennya lot size-nya berdasarkan ini ya. Oke, kita masuk dulu ya. Langkah pertama bagi Bapak Ibu yang menggunakan Indo Premier bisa langsung. Kalau Bapak Ibu yang menggunakan broker lain, silahkan disesuaikan. Yang penting ada automatic trading ya, automatic. Kalau di Indo Premier, aplikasi di desktopnya, kalau di handphonenya Bapak Ibu cari sendiri, jangan tanya saya. Langsung aja kontak ke brokernya ya. Saya nggak ada urusan dengan brokernya, saya cuma nasabah biasa. Klik di sini, ada namanya Eput ITM. Kita akan membuat trading plan untuk membeli dulu. Belinya adalah ketika harga ESA lebih besar dari 6, berapa tadi? Jika lebih besar dari 665 ya. Oke, kita new task. Price condition-nya, kita nama sahamnya ESA. Lalu jika last price lebih besar dari 665, satu titik di atasnya, Bapak Ibu bisa lihat ini ya, 665 di sini. Saya akan coba kasih tanda. Kalau di video ini kan lebih detail, bisa di stop, di pause. Kemarin teman-teman di kelas kan, kalau layar screen kelas kan tidak terlalu jelas. Jadi makanya saya buatkan ini detail sekali. Ini sangat detail sekali. Jadi 665. Oke ya, 665. Oke. Jika harga ESA lebih besar dari 665, lihat ini 665,
Kita tahu di sini 665 dari historicalnya lot offernya dan lot bidnya cukup besar. 665 kita asumsikan di sini ada 20.000. Nah, kita akan beli jika harga ESA lebih besar dari 665 dan di sini ada remaining offer. Remaining offernya jangan 20.000. Kalau 20.000 itu kan terlalu tebal untuk ditembus. Untuk pindah ke 670 itu besar. Jadi biarkan dulu. Kita akan beli ESA jika remaining offernya 665. Ini tidak ada aturannya Bapak Ibu. Jika remaining offer yang di sini, kita tunggu menipis mungkin sampai 2.000 lah. Atau 1.000. Ya, bebas-bebas aja. Yang penting biasanya acuan saya adalah kalau besar puluhan ribu, saya 10%. Berarti 2.000. Mau 1.500 aja jalan tengah lah. Ini menunjukkan memang tidak ada aturannya. Jika harga lebih besar dari 665, remaining offer 1.500, maka saya akan buy. Kenapa begitu? Takutnya kalau masih tebal 2.000, 20.000, dia beli, karena saking tebal dia turun lagi. Kita udah terlanjur beli gitu. Oke. Oke ya, 1.500. Kita akan buy. Buy-nya karena waktunya tinggal sedikit, kita langsung best offer. Berapapun yang tersisa, harganya di sisa lot ini kita akan beli 10 lot. 10 lot kan tadi? Coba money manajemennya. Ya, 10 lot ya, itu money manajemennya. Oke, karena ya saya bekerja Bapak Ibu, bekerja sebagai geofisis, saya biasanya nggak lihat market kalau market buka, jarang lah lihat online trading yang buka. Saya aktifkan ini trading plan selama sebulan. Jadi tiap malam dinaikkan, dicek. Kalau dia fire dan membentuk new high, stop loss dinaikkan gitu ya. Ini begitulah kira-kira. Kalau mau bertanya nanti silahkan detailnya di kelas. Oke, kita sudah buat trading plan untuk buy. Sudah, simpel segitu aja jika lebih besar. Sekarang kita akan pasang stop loss-nya. Tadi stop loss di mana? Stop loss-nya ada di 550 ya. Tapi sebelum itu saya jelaskan dulu sedikit tentang stop loss ini. Ada namanya stop loss hunter ya Bapak Ibu, ini selalu saya ulang-ulangi karena saya selalu kena. Jadi ini ada support. Kalau secara teori ya, kita wajib memasang stop loss. Karena kalau trading tidak pasang stop loss, risknya terlalu besar. Sementara dari pengalaman saya 19 tahun di pasar saham Indonesia, kalau mau selamat di pasar saham, risk harus terjaga, risk harus terukur. Artinya harus pasang stop loss. Oke? Tapi kalau pasang stop loss, ini kan teorinya dia mengatakan 2 tick, atau 3 tick, atau 4 tick, atau 5 tick. Itu kan dibaca juga sama orang-orang. Itu kan ada di textbook. Ada namanya bandar, ada namanya big player, ada namanya strong hand. Dia juga tahu, dia karena kapitalnya duitnya besar, dia bisa tekan dulu nih. Jadi dia tekan ke bawah, kenalah stop loss kita. Lalu mau pre-closing, nah ini kita pasang stop loss lah, ini kita kayak gini lah. Nah, begitu udah mau pre-closing, dia angkat dia dong. Terus dia tes, dia angkat lagi. Dia tes sekali lagi, terus dia terbang tinggi, beggar, naiknya 100%. Nah, ini sering saya. Jadi saya pikir bagaimana cara untuk mengakalin ini? Ini nggak ada solusinya. Kalau nggak pasang stop loss, kan risknya besar. Kalau pasang stop loss, kena stop loss hunter. Oke? Nah, jadi saya berpikirlah seperti ini. Bagaimana kalau begini? Ini misalnya previous candle, kita punya support line, lalu secara teori kita akan memasang stop loss 2 tick, 3 tick, 4 tick, 5 tick, bebas ya. Pokoknya kita tahu ini adalah support line, maka kita pasang stop loss lah di bawahnya. Nah, market buka, boom ya, dia pembukaan turun jatuh langsung, kena lah stop loss kita. Oke, kita exit, selamatlah, risk sudah kita ukur. Lalu kita lihat lagi, break siang. Nah, ini di pre-closing, dekat-dekat 15.50, dia angkat lagi ke atas. Pas pre-closing dia positif. Kita sudah kena stop loss. Itu paling sakit ya Bapak Ibu. Perih banget. Setelah itu dia naik terbang tinggi pula. Kita sudah ketinggalan udah kena stop loss. Ini sering saya alami. Dari pengalaman saya nggak tahu orang lain mengalami atau enggak. Tapi saya sering kena nih stop loss hunter nih. Nah, lalu saya berpikir bagaimana ya untuk mengurangi ini. Bagaimana kalau stop loss saya baru aktif di atas 15.50 WIB. Atau 15.50 lewat 10 lah. Atau lewat 20 detik. Mainnya detik sekarang. Di antara ini. Kalau saya ini, kalau saya baru jam sekian aktif di sini kan nggak kena nih. Dia udah terlanjur di atas.
Nah, itulah yang menjadi ide kita untuk memasang stop loss. Walaupun nanti ada risiko, Pak, bagaimana kalau dia malah turun? Nah, itu kita berbicara beda lagi ya, Bapak Ibu, itu ada risk tambahan. Oke, kita pindah dulu. Kita masuk lagi ya ke trading plan-nya. Kita tahu stop loss kita pasang di 550. Cek dulu, takut salah pula. Mana tadi stop loss? Ya, stop loss-nya di 550 ya. Dan kita akan bikin stop loss berlapis. Wah, ini stop loss kita supaya menjamin supaya tidak gagal. Kita pasang stop loss berlapis mulai 550. Tahu kan datang dari mana 550 itu? Dua tick dari lower downtrend atau support line. Kita akan pasang 550. Nah, oke. Kita akan pasang stop loss untuk ESA jika dia lebih kecil dari 550. Tadi total kita 180 lot ya kalau kena semua. Nah, di sini kita akan atur stop loss kita aktifnya di pre-closing mulai jam 15 lewat 50 lewat 20 detik, bayangkan. 20 detik aja dia rehat sampai jam 16.00.00. Karena transaksi di atas itu kalau dia baru masuk tidak akan dijalankan ya. Oke. Jadi inilah yang kita gunakan untuk anti stop loss hunter. Kalau Bapak Ibu punya broker yang bisa juga begini, silahkan. Tapi kalau nggak punya, jangan tanya saya, tanya brokernya. Kalau nggak, Bapak Ibu pindah aja broker yang punya begini ya. Ada beberapa tuh. Kalau nggak salah katanya Beyond juga ada dari BNI. Tapi saya tidak tahu ya. Bebas lah Bapak Ibu. Kalau mau kena, kalau di brokernya nggak ada, Pak, saya nggak mau pindah, nggak mau tetap pakai broker saya. Saya kuat, nggak apa-apa lah, saya kena stop loss hunter, itu bebas-bebas aja ya. Kalau saya berpikir bagaimana caranya saya bisa trading selamat, ya carilah yang punya gini ya, cari sendiri. Nggak usah tanya saya, tanya brokernya. Oke. Nah, karena dia waktunya sempit, kita tidak pakai remaining. Saya kalau memenuhi syarat ini, maka saya akan sell. Tadi kan jumlahnya 180%. Maka saya akan jual. Karena waktunya sempit, the best bid. Berapapun yang nawar, saya jual. Berapa saya jual? Saya akan jual sebanyak 25%. Dari mau 20%, kalau lapis 4, bisa 20%, 40%, 60%, 100% bisa. Saya lapis 3 saja, karena ini tutorial. Itu kalkulatornya. Nah, ya, 180 dikali 0,25 atau 25%, berarti saya akan jual 45%. Benar nggak ya? 180 kali 25%. 45 lot ya. Maka dia akan terjual 45 lot kalau ini execute ya, 45 lot. Nah, ini kita save. Oh, karena saya bilang saya bekerja sehari-hari sebagai job visit. Kalau market buka, saya tutup marketnya online trading. Kalau marketnya sudah tutup, malam-malam baru saya buka. Maka saya set dia sampai selama 1 bulan ini plan stop loss-nya. Jangan lupa tiap malam dicek fire atau enggak. Nah, kita cek and recheck. Jangan salah ya, ini kadang-kadang tanda besar tambah kecil ini bikin error. Makanya fungsi check and recheck itu wajib. Bid over 25%. Oke. Nah, saya sudah punya untuk stop loss. Yang jual 185 ya. Jadi sisanya berapa? Kalau itu kena 180 kurang 45. Berarti tersisa adalah 135. Oke, jelas ya. Nah, ini baru stop loss lapis pertama nih, yang 55 ini. Kita klik kanan, new copy. Jika 10 detik kemudian, 15 lewat 50 sampai 30, ya, ESA ternyata dicek turun menjadi 545, 1 tick lagi di bawah, maka kita akan jual 50% dari yang tersisa. Save ya, jangan cek ini lebih kecil 585, 545. Nah, kita jual. Tadi sisanya berapa? Sisanya 135 kali 50%. Tinggal 67,5 atau 68 lah ya, yang terjual 67. Oke, atau sisa 68 yang terjual 67 atau sebaliknya. Oke, udah ini.
Ya, sekarang kita lihat. Sudah ya, sisa 67 atau 68. Lalu kita klik lagi yang paling bawah, 545, kita klik new copy. Jika 10 detik kemudian, ini mainnya detik loh ya, dan tersimpan di server, lebih cepat dia tereksekusi, harga ESA turun 540, yang sisa tadi saya akan jual seluruhnya 100%. Ini lapis 3 nih. Bapak Ibu, biasanya saya lapis 5 ya. Biasanya saya jual 10%, 20%, 40%, 60%, 100%. Oke, sudah. Kita punya stop buy, punya stop loss. Sekarang kita mau jual. Profit taking, ya kita tidak pakai waktu-waktu. Ya kita sepanjang hari aja kalau kena. Kita sahamnya adalah ESA. Jika lebih besar, ya lebih besar dari 995 ya. Nah, ini cek dulu, takut salah pula. Berapa tadi? 905, ya 905. Jika lebih besar dari 905, tidak pakai remaining, kita set selama 1 bulan. Saya akan sell di harga berapa? Best bid, berapapun bid yang tersedia pada saat itu, karena kan takutnya kalau kita best offer, dia antri nggak dapat, turun lagi sampai kapanpun nggak dapat, takutnya gitu. Lebih aman kalau duit itu udah profit, ambil segera. Itu filosofi ekonomi memang. Kalau duit on the table, ambil aja segera daripada nanti hilang dimakan ayam. Maka saya akan jual 50%. Misalnya saya dapatlah 180 lot. Umpamanya maksimal tadi naik ke 905, saya akan jual 50%. Berarti akan jual 90 lot. Sisanya bagaimana Pak? Let profit run. Siapa tahu dia naik tinggi. Ya nggak tahu kan, yang penting kita sudah amankan setengah. Kalau turun lagi boleh buyback? Boleh, terserah ya. Lalu, Pak, bagaimana ini yang tadi 620, 605, 585? Ya kita pasanglah buy on weakness. Nah, ini untuk buy on weakness di 620 ya, contoh saja. Nanti Bapak Ibu lakukan sendiri sisanya. 620, kita mau buy on weakness, saham ESA, lebih kecil dari 620, mudah-mudahan tidak salah. Dia tidak pakai remaining selama 1 bulan. Saya akan buy. Buy di mana? Harganya 620. Berapa lot? Berapa lot tadi 620? 620 beli 20 lot. Nanti Bapak Ibu bikin sendiri. 605, 585, 560. 520 sebanyak 20 lot. Jangan lupa untuk check and recheck. Ya. Penting. Kalau dia lebih kecil dari 620, maka saya akan limit order buy on weakness harga 620 sebanyak 20 lot. Udah, selesai, tinggal dilanjutkan aja. Sudah, jaga atas, jaga bawah, stop loss, buy on weakness, sudah selesai. Selesai sudah. Inilah namanya trading plan set and forget yang Bapak Ibu lakukan tiap malam adalah checking. Kena atau tidak buy on weakness-nya, stop loss-nya harus dinaikkan atau tidak. Inilah trading as business yang saya lakukan ya mungkin 15 tahun ya, 16 tahun karena saya awal trading dulu belum ketemu begini nih. Oke ya Bapak Ibu, kita lanjut lagi. Jadi sudah, trading plan kita susun dari kertas harus apply ke dalam online trading. Kenapa? Karena pasti lebih cepat eksekusinya kalau dia ada di broker, tersimpan di server daripada Bapak Ibu klik ya. Kedua, ini terkait dengan psikologi trading. Nah, ini untuk itu saya harus jelaskan panjang lebar kenapa ya, tidak boleh harus pakai ini. Namanya juga trading, plan your trade, trade your plan ya. Jadi, ya harus punya plan, harus punya stop loss. Jangan percaya kalau orang bilang profit besar, konsisten terus selama 15 tahun, tapi dia nggak bisa mencontohkan kepada Bapak dan Ibu, plannya gimana nih caranya supaya bisa disiplin. Itu yang penting. Oke, kita lihat. Lanjut saja ya. Oke, dia udah mau terakhir nih. Oke, bagaimana langsung jika besok break up, order 2 dan order 3 tidak tereksekusi, bikin lagi segitiganya. Bikin lagi jaga atas, jaga bawah, perbaiki trading plan-nya. Kapan stop loss dinaikkan? Ketika sudah membentuk new higher high. Karena bagaimana kalau stop loss di pre-closing tidak fire, setir manual. Bagaimana kalau terkena auto reject bawah berjilid-jilid? Banyak berdoa supaya tidak kena auto reject bawah berjilid-jilid dan setelah itu kita setir manual untuk exit. Berharap dia ada pullback.
Oke, saya rasa cukup ya Bapak Ibu untuk tutorialnya. Memang kalau banyak pertanyaan nanti insya Allah Bapak Ibu harus belajar dulu teorinya. Saya harus menjelaskan 1 hari dalam kelas. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu peserta trading aset bisnis batch 40. Jangan lupa ditonton ulang untuk memahami. Ya, kemarin sudah kita diskusi detail. Mungkin ada lupa actionnya, Bapak Ibu bisa lakukan. Nah, kalau tidak ada brokernya, ya sebaiknya cari yang ada gitu. Jangan kita yang mau trading, kita terpaku terhadap broker gitu. Kita harus cari yang terbaik teknologinya. Oke, semoga bermanfaat ya. Semoga Bapak Ibu paham bahwa trading as a business itu memang harus punya trading plan. Trading plan your plan itu bukan hanya jargon, harus bisa dieksekusi. Oke. Semoga barokah nanti rezekinya di saham ini. Sampai bertemu di analisa lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.